Shalom, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian, edisi Selasa 9 Desember 2025. Saudara-saudara, mari teduhkan hati satu di dalam perenungan saat ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 15 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Namun sebelum itu, mari berdoa mohon hikmat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Di saat teduh pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, memohon dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk memahami setiap firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Roma pasal 15 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21 firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasehati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana, di sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi, dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuatu dengan yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Amin. Bermegah dalam Kristus. Saudara-saudara, kata bermegah dapat dipahami dengan padanan kata berbangga atau membanggakan diri. Pertanyaannya, apakah yang menjadi kebanggaan diri dalam menjalani kehidupan ini? Tentulah ada banyak hal yang bisa dikemukakan tentang hal itu. Ada yang bangga dengan garis keturunannya, ada yang
bangga dengan prestasinya, dengan kepandaiannya, dengan capaian-capaian dalam hidupnya, atau capaian-capaian dalam keluarganya, dan sebagainya. Lalu, apa yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang Kristen? Dalam bacaan kita, bagi Rasul Paulus, kemegahannya atau kebanggaannya tidak terletak pada kemampuan dirinya, tetapi karena kelayakan yang ia terima dari Kristus. Paulus sadar bahwa sama seperti orang lain, telah diberikan pengetahuan dan kemampuan dari Tuhan. Tetapi, tidak semua orang memiliki keberanian untuk mau memberitakan Injil Kristus kepada bangsa-bangsa lain yang belum mendengar tentang Kristus. Kemegahan yang tidak diberikan oleh dunia, tetapi kemegahan yang dianugerahkan oleh Allah dalam Kristus melalui pelayanan yang dipercayakan Kristus kepadanya. Sebagai orang yang dilayakkan oleh Kristus, Paulus memberi ruang yang sebesar-besarnya pada kehendak Kristus dan segala mujizatnya memerintah dan terjadi dalam hidup dan pelayanannya. Ia percaya bahwa adalah sebuah kehormatan dalam hidup ini jika hidupnya dibangun di dalam Kristus, dan kehendak Kristus merupakan panggilan untuk terus diemban dengan penuh kesungguhan dan sukacita. Jadi saudara-saudara, penting untuk diingat bahwa kemegahan dan kehormatan hidup kita sebagai orang percaya bukan karena sesuatu yang kita capai atau miliki dalam hidup ini, tetapi hanya semata di dalam Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru dan nafas kehidupan di hari yang indah ini. Kini, saatnya kami akan memulai segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi kami dengan curahan kasih-Mu, agar hari ini menjadi hari penuh berkat. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pergilah dan pegang teguhlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.